dan kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang tak habis-habisnya dalam kehidupan kami. Bila pagi ini kami dapat berkumpul lagi di sini dan juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bergabung secara online, kami percaya semua terjadi hanya oleh karena kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami mohon urapan kuasa Roh Kudus atas firman-Mu dan bagi hamba-Mu yang menjadi saluran berkat firman-Mu serta seluruh sidang jemaat, baik yang hadir secara langsung di tempat ini dan juga yang bergabung dari rumah masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami mau terima firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, silakan duduk dan salam untuk kita semua. Kasih setia Tuhan itu adalah kasih yang kekal, dan kasih Tuhan tidak berkesudahan sampai selama-lamanya. Selama pintu anugerah masih terbuka, kasih Tuhan masih terus mengalir bagi kita semua, bagi semua orang percaya di atas bumi ini. Sekarang kita segera membaca firman Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam Yeremia pasal 31. Yeremia 31 ayat 16 dan ayat yang ke-17. Yeremia 31 ayat 16 dan ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Segala suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan. Mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anakmu akan kembali ke daerah mereka. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, saya mau angkat satu topik dari ayat ini, yaitu masih ada harapan untuk hari depanmu. Ayat ini pertama-tama disampaikan oleh Nabi Yeremia pada orang-orang Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem. Itu terjadi kira-kira lebih dari 600 tahun lalu. Lebih dari 600 tahun sebelum Kristus lahir sebagai juru selamat untuk semua bangsa. Jadi itu kira-kira 2600 tahun lalu atau lebih dari itu. Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan. Kondisi orang-orang Israel, penduduk Yehuda serta Yerusalem pada zaman itu telah merosot kerohaniannya di hadapan Tuhan dan sangat mundur imannya menurut apa yang disampaikan oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah mereka. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengangkat Nabi Yeremia dan mengutusnya untuk menyampaikan firman Tuhan ini di tengah-tengah umatnya. Sebenarnya Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan yang sungguh-sungguh berhubungan dengan keputusan Tuhan itu yang sudah pasti. Hukuman Allah yang akan melanda seluruh penduduk Yehuda itu sudah tidak terelakkan lagi. Itu sudah pasti. Tapi ini juga memuat tentang keputusan Tuhan yang sungguh-sungguh akan dilaksanakannya. Tapi kalau kita baca juga sepenuhnya isi kitab Nabi Yeremia, di situ ada tersurat tentang kasih Tuhan yang sungguh-sungguh tidak akan habis terhadap penduduk Yehuda, Yerusalem, dan seluruh Israel serta seluruh penduduk dunia di atas bumi ini. Artinya, walau Tuhan membuat satu keputusan yang sangat mengerikan yang dialami oleh seluruh umat Tuhan pada waktu itu, Tuhan tetap mengasihi orang-orang Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem serta seluruh umat Tuhan.
Karena sesungguhnya Tuhan tidak menginginkan kebinasaan seorang pun. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah keselamatan bagi semua umat manusia, yang dimulai oleh Tuhan dari kerajaan Israel, kerajaan Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem. Mengapa Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui satu bangsa yang terlahir dari salah satu keturunan Nabi Ibrahim? Di sini kalau kita belajar, bila Allah bisa setia terhadap satu bangsa, maka Allah akan setia untuk semua bangsa. Bila Allah setia dengan perjanjiannya kepada satu bangsa, yaitu bangsa Israel, maka Allah akan setia untuk perjanjiannya dengan segala bangsa, seluruh bangsa di atas permukaan bumi ini. Allah mengasihi semua orang. Bangsa Israel, bangsa Yehuda, kerajaan Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem mengalami masa-masa sukar, masa-masa yang sangat sulit, oleh karena mereka selalu menolak firman Tuhan, selalu menolak peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi. Mereka pertama-tama sudah membelakangi hukum Taurat dan tidak melakukannya lagi sebagaimana yang diajarkan oleh Allah melalui Nabi Musa. Mereka telah murtad sepenuhnya di hadapan Tuhan. Lalu kemudian Tuhan bangkitkan para nabi yang terus mengingatkan mereka agar mereka bertobat karena Allah mengasihi mereka dan tidak mau menghukum mereka. Tapi mereka pun tetap menolak para nabi. Bukan sedikit nabi yang dibunuh oleh orang-orang Israel, yang dibunuh oleh penduduk Yehuda dan Yerusalem. Utusan-utusan Tuhan bukan sekedar ditolak oleh mereka. Mereka dipenjarakan, mereka disiksa, mereka bahkan dibunuh oleh karena menyampaikan kebenaran-kebenaran yang sebenarnya akan mendatangkan keselamatan bagi penduduk Yehuda, bagi seluruh Israel. Kalau sekarang ini adalah menyampaikan keselamatan untuk seluruh penduduk dunia. Nah, kalau kita belajar dari ayat ini, sewaktu penghukuman sudah pasti dan tidak terelakkan lagi, Tuhan juga memuat tentang kasih-Nya yang kekal kepada bangsa yang akan menerima hukuman ini. Maka Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia di sini dengan mengatakan firman ini. Beginilah firman Tuhan, segala suaramu dari menangis dan matamu dari mencucurkan air mata. Sebab untuk jerih payahmu ada ganjaran. Demikianlah firman Tuhan, mereka akan kembali dari negeri musuh. Masih ada harapan untuk hari depanmu. Sebagian besar penduduk Yehuda dan Yerusalem pada waktu itu sudah menjadi tawanan perang dari musuh-musuhnya. Kerajaan utara sudah menjadi tawanan perang dari kerajaan Asyur dan terserak ke seluruh permukaan bumi. Yehuda juga telah menjadi tawanan perang dari kerajaan Babel dalam pimpinan Nebukadnezar pada waktu itu. Dan pada waktu masih ada sisa penduduk Yerusalem dan Yehuda, nabi-nabi tetap diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan pada mereka supaya mereka kembali pada Tuhan. Tapi orang-orang ini pada umumnya pada waktu itu, ini adalah bangsa Yehuda lebih dari 2000 tahun lalu atau lebih dari 2600 tahun lalu. Mereka tetap membelakangi Tuhan. Akhirnya mereka menjadi tawanan perang dan menjadi bangsa yang tidak berwibawa pada waktu itu. Tapi firman Tuhan adalah firman Tuhan yang kekal. Dan Tuhan mengingatkan mereka melalui Nabi Yeremia bahwa masih ada harapan untuk hari depan. Itu adalah janji Tuhan. Kalau kepada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, Tuhan menyampaikan firman ini, masih ada harapan untuk hari depanmu. Maka sampai sekarang ini, semua bangsa di bumi, semua orang percaya, setiap orang
dapat mewarisi apa yang difirmankan Tuhan ini, agar iman kita tetap muncul. Karena sebesar apapun kesulitan yang saudara-saudara alami, seberat apapun persoalan yang sedang saudara-saudara pikul hari ini, sesulit apapun pergumulan yang sedang saudara-saudara jalani sekarang ini, Alkitab berkata masih ada harapan untuk hari depanmu. Di dalam Tuhan masih ada harapan untuk hari depanmu, apapun persoalannya. Berikut ini atau tema ini adalah satu tema besar, karena ini bisa diterapkan dalam segala sektor kehidupan umat manusia, dapat diterapkan pada setiap persoalan yang mungkin sedang kita hadapi saat ini, dapat diterapkan dalam setiap persoalan yang berbeda-beda, dapat diterapkan dalam semua masalah yang penderitaan yang sedang kita pikul. Walau mungkin persoalan kita berbeda-beda, tapi firman Tuhan tetap sama, memberi keyakinan dan harapan untuk semua orang percaya bahwa masih ada harapan untuk hari depanmu. Persoalan yang saudara-saudara pikul itu belum akhir dari segala-galanya. Kalau kepada orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, mereka memikul beban persoalan dan kesulitan oleh karena dosa mereka sendiri. Barangkali orang-orang pada zaman ini ada banyak yang memikul beban persoalan bukan oleh karena kesalahan kita sendiri, tapi mungkin karena orang-orang telah menyeret kita masuk ke dalam masalah. Mungkin situasi dan keadaan yang tidak dapat terelakkan lagi, sehingga mau tidak mau kita masuk dalam masalah-masalah yang berat yang sedang kita hadapi sekarang ini. Alkitab berkata itu bukan akhir dari segala-galanya, karena masih ada harapan untuk hari depanmu, kata firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan putus asa, jangan berhenti berharap. Walau mungkin harapan kita telah ditelan waktu bertahun-tahun lamanya, walau mungkin apa yang kita harapkan seolah-olah telah habis, telah tidak ada harapan lagi, tapi Alkitab berkata masih ada harapan untuk hari depanmu. Demikianlah firman Tuhan, masih ada harapan. Kalau rumah tangga kita sedang berada dalam masalah yang besar dan mungkin bagaikan telur di ujung tanduk, Alkitab berkata masih ada harapan untuk hari depanmu. Kalau usaha atau bisnis saudara-saudara sedang mengalami kesulitan karena situasi yang sedang dihadapi oleh seluruh penduduk dunia sekarang ini, Alkitab berkata masih ada harapan untuk hari depanmu. Kalau di tempat di mana saudara-saudara bekerja sedang mengadakan PHK besar-besaran, Alkitab berkata masih ada harapan untuk hari depanmu. Tidak peduli apakah kita lolos dari PHK dan dipertahankan, ataukah kita menjadi salah satu di antara mereka yang terpaksa harus di PHK, Alkitab berkata masih ada harapan untuk hari depanmu. Persoalan yang saudara-saudara hadapi, sekali lagi saya katakan, bukan akhir dari segala-galanya, karena Tuhan yang menyampaikan firman-Nya. Nah, itulah sebabnya semua orang percaya, termasuk saya dan saudara-saudara sekalian, sedang dipanggil oleh Tuhan agar kita tetap memandang pada Tuhan dengan iman, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena di sanalah ada jalan kelepasan bagi kita. Karena di sanalah kita akan mendapat jawaban yang sesungguhnya. Di dalam membaca firman Tuhan kita akan menerima kekuatan yang sungguh-sungguh datang dari suara Tuhan. Karena Alkitab itu bukan suara dari gereja, bukan sekedar suara dari para nabi, bukan sekedar suara dari para utusan-utusan Tuhan, tapi ini adalah suara Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui para nabi, melalui semua utusan-utusannya, melalui para rasul, dan melalui semua yang dipilih oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Tapi sesungguhnya suara Alkitab itu adalah suara Tuhan Sang Pencipta yang menginginkan keselamatan bagi semua orang percaya di atas bumi ini dan menginginkan pertobatan bagi seluruh penduduk dunia. Kita kembali ke dalam ayat
Alkitab mengatakan di sini dan memberi harapan kepada penduduk Yerusalem dan seluruh kerajaan Yehuda. Untuk jerih payahmu ada ganjaran, demikianlah firman Tuhan. Kalau orang tetap berusaha, tetap berdoa, maka ada ganjaran dari Tuhan, ada upah yang akan datang dari Tuhan. Tuhan ingatkan kepada mereka akan kembali dari negeri musuh. Mengapa Alkitab ini menyampaikan firman ini kepada penduduk Yerusalem dan semua kerajaan Yehuda, bahkan seluruh Israel? Karena mereka mulai tersebar luas di seluruh dunia, yang dimulai dari penawanan ke Asyur, kemudian penawanan kerajaan Yehuda ke Babel, lalu kemudian mereka tercerai-berai dan meninggalkan kerajaan Yehuda dan Israel sepenuhnya pada zaman itu. Tapi Alkitab mengatakan mereka akan kembali dari negeri musuh. Firman ini benar-benar digenapi. Tahap demi tahap pada waktu itu, orang Israel kemudian dan seluruh penduduk Yehuda dimulai dari penduduk Yehuda, mereka mulai kembali dari Babel ke Yerusalem dan membangun kota-kota Yehuda. Lalu kemudian pada akhirnya firman Tuhan itu digenapi sepenuhnya pada waktu Israel menjadi satu bangsa yang berdaulat sepenuhnya, yaitu Israel modern zaman sekarang ini. Dari sini kita bisa belajar bahwa firman Tuhan adalah iya dan amin. Sebab semua yang sudah difirmankannya melalui Yehuda, kepada bangsa Yehuda, kepada kerajaan Yehuda, kepada bangsa Israel, semuanya digenapi dan terus digenapi. Walaupun orang-orang Israel dan seluruh penduduk Yehuda telah tersebar luas di permukaan bumi lebih dari 2000 tahun, perjanjian Tuhan yang kekal kemudian digenapi, karena akhirnya mereka menjadi bangsa yang berdaulat sepenuhnya sekarang. Kalau kita belajar firman Tuhan ini, maka iman kita seharusnya bangkit dan percaya bahwa Allah telah setia kepada janjinya. Walau harus melewati lebih dari 2000 tahun, maka Allah yang setia akan tetap setia dengan janjinya kepada setiap orang percaya, kepada setiap keluarga yang mengabdi pada Tuhan, kepada setiap bangsa yang menyembah kepada Tuhan, kepada semua bangsa yang membuka hati terhadap firman Tuhan. Tuhan akan setia dengan apa yang sudah dijanjikannya, walau itu melewati waktu yang cukup panjang. Yang menyebabkan firman Tuhan ini digenapi harus dalam waktu yang cukup panjang adalah sikap hati dari orang-orang yang mendengar firman Tuhan itu. Semakin cepat orang kembali kepada Tuhan, semakin cepat orang bertobat kepada Tuhan, semakin cepat orang merespon firman Tuhan dan beriman kepada Tuhan, semakin cepat Tuhan menepati janjinya kepada setiap orang percaya. Karena firman Tuhan adalah iya dan amin. Firman Tuhan berisi firman yang kekal, dan Tuhan setia menepati seluruh janji yang diucapkannya dalam kebenaran firman-Nya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dikatakan di sini mereka akan kembali dari negeri musuh. Kalau sekarang persoalan yang kita hadapi, kita mungkin dan tidak mungkin kita menjadi tawanan perang bangsa lain lagi di atas bumi ini. Tidak mungkin kita menjadi tawanan perang kerajaan lain lagi sekarang ini di atas bumi ini. Karena bangsa-bangsa telah bersatu dan mengangkat satu tema yang harus terus diangkat, kemerdekaan hak dari segala bangsa. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi barangkali ada persoalan-persoalan yang kita hadapi sehingga kita bukan menjadi tawanan perang dari bangsa lain, tapi menjadi tawanan perang dari kuasa kegelapan. Mungkin anak-anak kita menjadi tawanan perang dari kuasa si jahat, yaitu kuasa iblis, roh-roh penguasa udara, roh-roh setan-setan yang merajalela di atas bumi ini. Barangkali ada orang-orang yang menjadi tawanan perang narkoba,
Saya mau katakan pada saudara-saudara berdasarkan firman Tuhan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Dan Tuhan mau setiap orang terlepas dari musuh-musuhnya. Tuhan menginginkan orang-orang terlepas dari narkoba. Tuhan menginginkan orang-orang terlepas dari perjudian yang sedang merusak banyak rumah tangga di atas bumi ini. Tuhan menginginkan orang-orang terlepas dari nafsu seks yang merajalela di atas permukaan bumi ini. Tuhan menginginkan orang-orang menghargai setiap nilai-nilai yang membawa kebaikan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di atas bumi ini. Tuhan mau orang berbuat keadilan di atas bumi ini karena Tuhan menginginkan setiap orang percaya kembali kepada firman Tuhan supaya firman-Nya digenapi. Kita akan melihat orang-orang terlepas dari negeri musuh dan kembali pada Tuhan. Kalau ada di antara saudara-saudara kita dan anak-anak kita yang mungkin masih hidup dalam dosa, belum mengalami kelepasan, doakanlah mereka. Dan kita berharap suatu hari kita akan melihat bahwa orang-orang bertobat datang kepada Tuhan. Itu artinya mereka telah kembali dari negeri musuh. Karena musuh kita bukan manusia sebenarnya, tapi musuh yang sebenarnya adalah dosa. Musuh yang sebenarnya adalah iblis. Musuh yang sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan setan yang mau mendatangkan kehancuran bagi kita. Musuh yang saudara-saudara hadapi sekarang ini adalah kegagalan-kegagalan. Tapi Alkitab berkata masih ada harapan. Kalau ada kegagalan-kegagalan yang saudara-saudara hadapi, apakah itu kegagalan dalam membangun rumah tangga, masih ada harapan untuk diperbaiki. Kalau ada kegagalan yang saudara hadapi dalam bisnis, dalam usaha yang saudara-saudara sedang bangun, masih ada harapan. Karena itu kondisi seberat apapun, karena itu seberat apapun masalah yang saudara hadapi di dunia kerja saudara-saudara masing-masing, dalam usaha yang saudara-saudara hadapi masing-masing, bangkit dan pandang pada Tuhan. Karena masih ada harapan. Tuhan mau kita terus berjalan mengikut Dia, terus berusaha dan jangan berhenti. Karena setiap jerih payah ada ganjarannya, kata firman Tuhan, dan kita akan kembali dari negeri musuh. Kalau bisnis kita dipulihkan, itu artinya kita telah kembali dari negeri musuh. Kalau bisnis kita kemudian diberkati, itu kita kembali dari negeri musuh. Karena musuhnya adalah kegagalan, musuh kita adalah kebangkrutan. Kalau karir kita kemudian itu kembali lagi bagi kita, itu artinya kita telah kembali dari negeri musuh karena pemulihan telah terjadi. Kalau ada pertobatan anak-anak yang bandel kembali pada Tuhan, itu artinya mereka telah kembali dari negeri musuh. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau ada anak-anak yang durhaka pada orang tua sekarang ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan masih mengasihi saudara-saudara sekalian. Sedurhaka apapun saudara-saudara sekalian, Tuhan sediakan pengampunan. Karena pekerjaan penebusan sudah dilaksanakan oleh Tuhan di Bukit Golgota lebih dari 2000 tahun lalu. Yang Tuhan inginkan adalah pertobatan. Orang tua mungkin terus-menerus berlinang air mata karena kedurhakaan yang terus kita tebarkan pada orang tua dan kepada banyak orang. Tapi dengarlah firman Tuhan, masih ada harapan. Kalau saudara-saudara mau buka hati pada Tuhan, Dia akan menerima saudara-saudara apa adanya. Karena tidak ada dosa yang terlalu besar di hadapan Tuhan yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Sebenarnya Yudas yang sudah berkhianat dan menjual Yesus pun, bila dia bertobat, dia diterima oleh Tuhan. Sayangnya Yudas mengambil jalannya sendiri dengan menggantung diri dan bunuh diri. Itulah sebabnya dia binasa. Tapi Petrus yang berulang-ulang menyangkal Tuhan selama 3 kali, ketika dia tahu bahwa dia telah berdosa pada Tuhan, dia kemudian menyesal dan bertobat, dan dosanya diampuni oleh Tuhan, dan Petrus dipakai oleh Tuhan sangat luar biasa. Akhir hidupnya dia mati
bagi Injil Tuhan Yesus Kristus. Walau harus tersalib dengan kepala terbalik, dia tetap menerima karena kasihnya telah bulat kepada Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, kalau saudara-saudara mengikuti siaran ini, kapanpun saudara-saudara membukanya, pesan yang saya mau sampaikan, masih ada harapan untuk hari depanmu. Sebelum Kristus datang pada kali yang kedua, selama pintu anugerah masih terbuka, selama nyawamu masih ada dalam tubuhmu, engkau belum terlambat untuk bertobat, engkau belum terlambat untuk menerima kasih Tuhan, engkau belum terlambat untuk diampuni oleh Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Tuhan pada penduduk Yehuda dan Yerusalem. Mereka berperilaku yang sangat buruk di hadapan Tuhan. Dosa-dosa yang luar biasa mereka telah lakukan. Tetapi ketika mereka bertobat dan kembali pada Tuhan, Tuhan mengampuni mereka. Tuhan menerima mereka apa adanya. Demikianlah juga Tuhan mengampuni saudara-saudara dan menerima saudara-saudara apa adanya. Bila saudara-saudara membuka hati pada Tuhan, selagi nyawamu masih ada dalam dirimu, bertobatlah dan kembalilah pada Tuhan. Terimalah Yesus sebagai juru selamat. Kembalilah kepada orang tuamu. Orang tuamu tidak akan membuang engkau kalau engkau bertobat dan kembali kepada mereka. Tapi lebih terutama, kembalilah pada Tuhan, karena Dialah juru selamat yang kekal. Yesus Kristus adalah juru selamat yang kekal untuk semua bangsa di bumi ini, termasuk saudara-saudara yang masih terhilang sekarang ini. Nah, saudara-saudara, kita lanjut dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan di sini tentang masih ada harapan. Kita akan melihat apa yang tertulis dalam Maleakhi. Maleakhi pasal 2, mulai ayat 10. Di situ firman Tuhan sangat luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maleakhi pasal 2 ayat 10. Kita akan baca ayat ini dan saudara-saudara bisa mengikuti ayat ini dengan baik. Maleakhi pasal 2 ayat 10. Sekali lagi saya baca untuk kita. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Yehuda berkhianat dan berbuat keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biar Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang-orang yang berbuat demikian, sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka satu roh? Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu
janganlah berkhianat. Maleaki diutus oleh Tuhan menyampaikan firman Tuhan ini juga kepada penduduk Yerusalem, kepada kerajaan Yehuda. Dan firman Tuhan ini untuk mengingatkan mereka tentang apa sebenarnya yang membuat Tuhan sakit hatinya terhadap bangsa Yehuda dan seluruh penduduk Yerusalem. Nama Maleaki berarti utusanku. Nama itu mungkin menjadi singkatan dari Malakia yang artinya utusan Tuhan. Itu keterangan yang disampaikan oleh penafsir Alkitab. Tapi yang saya mau seberangkan pada saudara-saudara sekalian, sewaktu Nabi Maleaki diutus oleh Tuhan kira-kira 430 tahun sampai 450 tahun sebelum Kristus lahir, itu berarti lebih dari 2400 tahun dihitung dari masa sekarang ini. Maka Maleaki diutus oleh Tuhan untuk mengingatkan orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem yang masih tinggal tersisa di sana, yang belum menjadi tawanan perang. Mengapa Tuhan terus mengingatkan mereka? Dan mengapa orang-orang Yehuda dan penduduk Yerusalem serta seluruh Israel secara bertahap mereka menjadi tawanan perang sampai semua menjadi tawanan perang? Mengapa? Karena Tuhan menginginkan pertobatan dari sisa yang belum menjadi tawanan perang, agar Tuhan memulihkan mereka yang tersisa. Itulah akan membangkitkan masih ada harapan dan lebih cepat Tuhan memulihkan kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Karena itu mereka tetap diingatkan. Tapi yang digambarkan oleh firman Tuhan dalam kitab yang kita baca di sini, bahwa mereka bukan semakin setia, tapi mereka semakin membelakangi Tuhan. Karena Alkitab menerangkan di sini hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan, oleh karena mereka tidak setia terhadap perjanjian Tuhan yang telah dibuat oleh Tuhan dengan nenek moyang mereka. Telah terjadi pelanggaran terhadap firman Tuhan yang besar-besaran di sini. Telah terjadi kompromi dengan menyetujui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sekarang ini juga masih banyak orang yang tetap berkompromi dengan setuju mengadakan persetujuan dengan kelakuan orang-orang yang melanggar kebenaran firman Tuhan. Alkitab menerangkan di sini itu sangat menyakitkan hati Tuhan. Karena itu jangan kompromi. Hal yang kedua yang dilakukan di sini, ayat yang ke-13, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Jadi mezbah Tuhan ditutupi oleh mereka dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Siapa yang terus-menerus menangis, siapa yang terus-menerus merintih di hadapan Tuhan, siapa yang terus-menerus menderita dan mencucurkan air mata pada waktu itu. Ingat bahwa pada waktu itu mungkin baik Allah sudah tidak terlalu berfungsi sebagaimana mestinya, tapi air mata dari orang-orang yang diperlakukan dengan tidak setia pada waktu itu didengar oleh Tuhan. Dan sampai sekarang ini Tuhan tetap melihat rintihan, tangisan, air mata dari setiap orang yang diperlakukan dengan tidak setia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya lagi dari tanganmu, sampai Tuhan sudah tidak menerima lagi persembahan dari tangan umat Tuhan pada waktu itu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Jadi orang-orang di sini masih bertanya, apa yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada mereka pada waktu itu? Mungkin sekarang ada orang juga bertanya seperti itu. Tuhan kemudian berfirman, oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Di sini Tuhan ingatkan lagi, baik penduduk Yehuda pada zaman itu dan kepada semua orang percaya pada zaman kita ini, bahwa Tuhan
saksi terhadap pernikahan setiap insan di atas bumi ini. Ketika seorang pria dan wanita mengangkat perjanjian sehidup, mengangkat perjanjian untuk menjadi pasangan suami istri di depan altar Tuhan, maka Tuhanlah yang menjadi saksinya. Jika istri itu diperlakukan dengan tidak sewenang-wenang, maka Tuhan akan menjadi saksinya. Karena air mata dari para istri inilah, air mata dari istri inilah yang dilihat oleh Tuhan, yang terus memenuhi mezbah Tuhan. Kata firman Tuhan, rintihannya terus memenuhi mezbah Tuhan. Karena pengkhianatan yang sudah terjadi waktu itu kepada bangsa Yehuda, sekarang kepada zaman kita ini. Kalau orang menceraikan istrinya sepihak, maka itu melanggar perjanjian Tuhan. Kalau orang dengan sengaja tidak setia, bukan dengan sengaja atau tidak sengaja, tetap melanggar firman Tuhan. Kalau orang melanggar kesetiaan dalam sebuah pernikahan, itu Tuhan yang menjadi saksinya. Itu dikatakan oleh firman Tuhan di sini. Nah, dalam kondisi dan keadaan seperti ini, sebenarnya apa yang diingatkan oleh Tuhan? Karena istrimu yang pertama itu, istri masa mudamu, dialah sekutumu yang sebenarnya. Dia adalah istri seperjanjian. Istrimu yang sah, istrimu yang pertama, dialah sekutumu yang sejati di hadapan Tuhan. Dialah istri seperjanjian di hadapan Tuhan. Kalau ada istri berikutnya, karena orang melanggar apa yang diajarkan oleh Tuhan, maka itu melanggar firman Tuhan. Alkitab mau mengingatkan kepada semua orang percaya di sini untuk tetap setia pada istri pertamanya, istri masa mudanya, karena itulah istri seperjanjian, itulah sekutumu yang sebenarnya. Kalau saudara sakit, yang setia kepadamu itu pasti istrimu yang sesungguhnya. Kalau saudara-saudara dalam keadaan sakit, pasti yang setia kepadamu itu adalah pasanganmu, kata firman Tuhan. Saya mau bilang suamimu yang benar juga, tapi karena Alkitab mengatakan yang diperlakukan sakit di waktu itu istri, kita angkat saja di situ. Biar Roh Kudus yang menerangkan di hati setiap kita, supaya semua suami tetap setia dan istri-istri juga tetap setia. Karena dengan kesetiaan kita mengangkat perjanjian di hadapan Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi saksinya. Lalu kemudian Alkitab berkata di sini, air matamu dilihat oleh Tuhan, rintihanmu dilihat oleh Tuhan, tangisanmu dilihat oleh Tuhan. Lalu Alkitab berkata dalam ayat ke-14, dan kamu bertanya, ayat yang ke-15, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Yang Tuhan mau bahwa dari setiap pasangan suami istri yang dikaruniakan anak oleh Tuhan, anak-anak itu adalah keturunan ilahi yang dibesarkan di tengah-tengah pasangan suami istri yang setia, agar pada waktu mereka besar, mereka belajar tentang Tuhan yang setia, yang mereka dapatkan dari gambaran pasangan suami istri yang tetap setia walau melewati banyak persoalan, walau melewati banyak kesulitan dan tantangan hidup di atas bumi ini, agar mereka belajar tentang nilai dari kesetiaan dan pengorbanan, nilai kesetiaan Tuhan dan pengorbanan Kristus di Bukit Golgota, melalui nilai kesetiaan pasangan suami istri dan pengorbanan mereka dalam mengelola masalah setiap hari. Anak-anak kita akan bangga, lalu mereka bangga terhadap Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kemudian kita lihat yang seterusnya dalam ayat ini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu, janganlah berkhianat. Ini kata firman Tuhan. Tuhan membenci perceraian, Tuhan membenci kekerasan juga. Kadang-kadang ada istri yang mengeluh
saya sudah tidak tahan lagi. Kenapa? Karena saya telah diperlakukan dengan kasar. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Ada kekerasan yang tidak sanggup aku pikul lagi. Tapi suami-suami yang tidak setia pada Tuhan, yang tidak mau setia pada istrinya, tetap juga mempertahankan istrinya dan tetap melakukan kekerasan dengan harapan istrinya itu pergi. Ini adalah pelanggaran yang dilihat oleh Tuhan dari setiap orang di atas bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita semua adalah suami, khususnya bagi para pria yang sudah berkeluarga. Kita tahu memang betapa berat mengelola sebuah rumah tangga. Tapi tidak ada rumah tangga yang tidak memikul beban persoalan-persoalan di atas bumi ini. Tapi itulah yang dipercayakan oleh Tuhan bagi kita. Karena dari menghadapi persoalan, dalam kita memikul beban rumah tangga, disitulah kita belajar tentang Tuhan, dan disitulah iman kita teruji. Semua itu terjadi karena Tuhan sudah membentuk semuanya itu dan mengemas semuanya itu seperti itu, agar kita belajar setia pada Tuhan, agar kita belajar berharap pada Tuhan, agar kita tahu nilai pengorbanan itu sangat besar. Nilai pengorbanan Kristus untuk menyelamatkan kita lebih besar dari apa yang bisa kita korbankan dalam rumah tangga kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pengorbanan kita sebagai pria dalam rumah tangga kita itu juga akan dinilai oleh anak-anak kita. Dan betapa berbahagianya mereka kalau melihat mereka memiliki ayah yang rela berkorban, kalau mereka melihat bahwa mereka memiliki ayah yang setia, kalau mereka melihat mereka memiliki ayah yang merangkul, yang tetap tegar walau memikul beban persoalan seumur hidup, tidak menyerah menjalani rumah tangganya dengan setia pada istrinya, setia pada anak-anaknya, dan tidak menyeleweng. Tuhan menginginkan kita menjadi seperti itu. Mungkin ini satu proses, tapi jalanilah rumah tangga dengan setia, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Tuhan tidak mau ada kekerasan dalam rumah tangga, kata firman Tuhan. Karena di sini saya baca sekali lagi ayat yang dikatakan dalam Maleakhi pasal 2 ayat 16 ini. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Tuhan membenci perceraian. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, Tuhan membenci itu. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Itu disampaikan oleh Tuhan. Masih ada harapan untuk memperbaiki rumah tangga yang tadi ujung tanduk. Masih ada harapan untuk suami yang memperlakukan istrinya dengan tidak sewena-wena untuk bertobat. Masih ada harapan untuk menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis ke depan. Masih ada harapan untuk terjadi pemulihan bagi setiap keluarga. Masih ada harapan untuk terjadi pemulihan antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua. Masih ada harapan untuk terjadi pemulihan antara suami istri di atas bumi ini sebelum Tuhan Yesus datang. Selama nyawa kita masih ada dalam diri kita, gunakanlah kesempatan itu untuk melakukan yang benar, untuk melakukan yang baik, dan kembalilah pada Tuhan, maka jiwamu diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua melalui firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini. Dan mari kita semua menghadap altar Tuhan. Saya berharap kita buka hati dan kita mengadakan penyerahan baru di hadapan Tuhan, serta meminta dari Tuhan pertolongan untuk menyelesaikan semua persoalan yang sedang kita hadapi saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai
Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Barangkali ada di antara kami yang sedang memikul beban-beban persoalan. Apakah itu beban dalam pekerjaan, beban dalam rumah tangga, beban dalam bisnis atau usaha, beban dalam karir dan sebagainya. Apakah juga memikul beban kesehatan? Maka percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia sanggup memberi kekuatan bagi kita dan kemampuan untuk menyelesaikan setiap persoalan. Berserahlah pada Tuhan dan mintalah tuntunan Tuhan. Berserahlah pada Tuhan dan mintalah petunjuknya melalui mendengar firman Tuhan dan membaca firman-Nya. Mintalah petunjuk Tuhan melalui kebenaran firman-Nya dengan membaca Alkitab dan berdoa. Mintalah petunjuk Tuhan dengan mendengar khotbah dan membaca Alkitab, agar firman-Nya itu benar sesuai yang tertulis dalam kitab suci. Haleluya, haleluya, haleluya. Seberat apapun persoalan yang sudah saudara pikul, baik saudara-saudara yang ada di ruangan ini maupun yang di rumah masing-masing, Alkitab berkata masih ada harapan. Masih ada harapan untuk hari depan saudara-saudara. Masih ada harapan untuk rumah tanggamu dipulihkan. Masih ada harapan untuk jiwa kita diselamatkan. Masih ada harapan jika kita mau bertobat. Masih ada harapan. Masih ada harapan untuk kelepasan dari ikatan dosa apapun. Jadi persoalan apapun yang saudara-saudara sedang pikul, serahkanlah pada Tuhan. Karena hanya Dia, Tuhan yang setia, yang memegang perjanjiannya yang kekal kepada orang Israel pertama-tama dan kepada segala bangsa di bumi pada akhirnya, pada zaman anugerah ini. Tuhan setia dengan saudara-saudara, Tuhan setia dengan kita semua. Mintalah pemulihan dari Tuhan, mintalah pertolongan dari Tuhan, mintalah campur tangan Tuhan. Mintalah Tuhan berdaulat di tengah-tengah rumah tangga kita. Mintalah Tuhan berdaulat dalam usaha atau bisnis kita. Mintalah Tuhan berdaulat dalam karir kita. Mintalah Tuhan berdaulat dalam pendidikan kita. Mintalah Tuhan berdaulat kalau saudara-saudara adalah anak-anak sekolah. Mintalah Tuhan berdaulat dalam pendidikan yang saudara-saudara jalani. Mintalah Tuhan berdaulat untuk hari depanmu. Sekarang ini anak-anak muda belum apa-apa, tapi biarlah Tuhan yang merancang hari depanmu. Karena apa yang diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Karena itu mintalah dari Tuhan. Berserahlah pada Tuhan, karena Dia menyediakan hari depan yang penuh harapan untuk setiap orang yang mau percaya dengan sepenuh hati padanya. Haleluya. Kalau saudara-saudara telah terjerat dengan ikatan-ikatan kuasa dunia, kalau ada suami-suami yang tak terjerat dengan istri orang lain, kalau ada suami-suami yang telah memiliki pasangan yang bukan istrinya, itu artinya saudara-saudara sedang dalam tawanan perang negeri musuh. Kembalilah pada istrimu yang sah. Dimanapun saudara-saudara berada, saya ingatkan lagi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kembalilah kepada istrimu yang sah, dan jangan tidak setia pada istri seperjanjianmu, dan jangan melakukan kekerasan apapun. Karena kewibawaan seorang suami ada terletak pada bagaimana kuat dia berkorban demi kebaikan rumah tangganya, berkorban demi hari depan yang penuh harapan. Disitulah letak kewibawaan seorang suami, dan disitulah letak kekuatanmu jika engkau mau datang pada Tuhan. Kalau engkau telah terjerat dengan utang piutang saat ini, kembalilah pada Tuhan. Berusahalah melunasi hutangmu dan kembalilah pada Tuhan. Jalanilah hidupmu dengan takut akan Tuhan sebelum terlambat. Biarlah Tuhan memulihkan.
supaya tidak ada air mata yang merintih di mezbah Tuhan oleh karena kesalahan-kesalahan yang kita buat. Karena itu diingat oleh Tuhan, jalan keluarnya adalah kembalilah kepada Tuhan. Kalau ada saudara-saudara yang digerakkan oleh Tuhan untuk mengadakan pengampunan pembebasan hutang, kalau benar-benar Tuhan berbicara di hatimu, lakukanlah. Yang berhutang jangan berharap, tapi yang memberi hutang, dialah diketuk hatinya oleh Tuhan. Tapi jalanilah semuanya dalam takut akan Tuhan. Jangan melakukan apa yang bukan diperintahkan oleh Tuhan. Jangan berharap untuk melakukan apa yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Jangan berharap untuk menerima belas kasihan dari sesama manusia, tapi berharaplah untuk dibelas kasihani oleh Tuhan semesta alam. Karena dari Dialah yang pertolongan dan Dialah mengetuk, Dialah Tuhan yang menutup pintu hati setiap orang yang dapat meringankan beban kita melalui pertolongan mereka. Tapi jangan berharap kepada manusia, berharaplah pada Tuhan. Karena tanpa Tuhan tidak ada ketulusan yang terjadi. Tapi kalau Tuhan yang mengerjakannya, semua akan berjalan dalam ketulusan bagi kemuliaan Tuhan yang mendatangkan kebaikan dan berkat bagi kedua belah pihak dan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat jamahan tangan bagi kami semua. Dan kiranya pertolongan Tuhan datang bagi kami. Saudara-saudara memerlukan jamahan Tuhan pagi ini, mari semua ambil sikap doa, tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tapi melihat dan mengintrospeksi diri sendiri dan memandang Tuhan dengan iman. Dan saudara-saudara memerlukan jamahan dan pertolongan Tuhan, angkat tanganmu. Kalau beban persoalanmu, sakit penyakit pun, angkat tanganmu. Apapun beban yang saudara pikul, angkat tanganmu. Biarlah Tuhan yang berdaulat dan campur tangan ada semua persoalan kita. Dan Tuhan telah berfirman, masih ada harapan untuk hari depanmu, untuk semua yang sudah saudara lakukan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih mengangkat tangan, turunkan tangan saudara. Kalau masih ada lagi, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih tangan yang terangkat, turunkan tangan saudara-saudara. Kalau masih ada angkat tangan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan turunkan tangan, terima kasih, turunkan tangan saudara-saudara. Tuhan mengenal apa yang menjadi pergumulan. Kita mau berdoa, taruh tanganmu, dekat hatimu di hadapan Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang mengutus Nabi Maleakhi menyampaikan firman Tuhan ini pertama-tama kepada penduduk Yehuda dan Yerusalem. Dan terima kasih karena firman Tuhan ini masih tetap sama sampai sekarang ini. Itu artinya Tuhan mengasihi seluruh penduduk dunia. Tuhan mengasihi kami semua. Dan Tuhan mau campur tangan ada setiap persoalan yang sedang kami hadapi pada saat ini. Kami datang kepadamu ya Tuhan, bahwa kami ingin melihat semua saudara-saudara kami, apakah itu seorang suami dari istrinya, apakah itu seorang istri juga dari suaminya, apakah itu orang tua atau apakah itu anak-anak. Kami mau semua yang tertawan di negeri musuh kembali dan beroleh kelepasan dari Tuhan datangnya. Terima kasih Tuhan. Campur tangan pada setiap masalah keluarga yang dihadapi oleh anak-anakmu. Campur tangan dan berdaulatlah untuk akhir dari cerita yang semua sedang kami jalani, agar semua berakhir dalam kemuliaan Tuhan.
dan dalam keselamatan bagi jiwa kami semuanya. Tuhan, terima kasih. Kami rindu melihat anak-anak yang terikat oleh narkoba dilepaskan. Kami ingin melihat orang-orang yang terikat dengan judi dibebaskan. Kami ingin melihat orang-orang yang terikat dengan perkara-perkara dunia dilepaskan dan kembali pada Tuhan, kembali ke dalam jalan yang benar. Tuhan, terima kasih. Kami juga rindu melihat ada kelepasan-kelepasan yang terjadi, di mana orang-orang diberi jalan oleh Tuhan, diberi jalan kelepasan dari Tuhan dalam menghadapi setiap masalah yang sedang mereka pikul. Apakah itu masalah yang pekerjaan? Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu. Tuhan, tolong kami semua. Kami hanya berharap kepada-Mu. Tuhan, beri kelepasan. Yang menghadapi masalah dalam bisnis atau usaha, beri kelepasan. Yang menghadapi masalah dalam karir, beri kelepasan. Kami percaya kepada-Mu, Tuhan. Karena itu kami berharap dan tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Kami sadar sebagai bangsa Indonesia, kami menghadapi masalah-masalah bangsa juga ya Tuhan, termasuk masalah global, masalah dunia yaitu COVID-19. Tuhan, tolong bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19 ini serta seluruh penduduk dunia, supaya kami sehati saling menjaga satu sama lain untuk kebaikan dan kesehatan serta keselamatan bagi kami dan seluruh penduduk dunia. Teristimewa bangsa kami, bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, tolong pemerintah kami, mulai dari Presiden Jokowi, Wakil Presiden, serta seluruh jajaran pemerintahan sampai di kampung-kampung. Gubernur Papua, Wakil Gubernur dan jajaran pemerintahan sampai di daerah-daerah dan kampung-kampung. Begitu juga Bupati Mimika dan Wakil Bupati dan jajaran pemerintahannya sampai di kampung-kampung. Tuhan, kemuliaan Tuhan kini terjadi atas bangsa Indonesia. Kami juga menyerahkan perekonomian bangsa Indonesia dan semua masyarakat agar dipulihkan. Semua bangsa Indonesia bisa menikmati kekayaan negeri ini karena diberkati oleh Tuhan. Kami juga memohon Tuhan, tolong pendidikan anak-anak kami, pendidikan di bangsa Indonesia, supaya semakin diberi jalan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan pendidikan ini berjalan secara online, kami percaya Tuhan menyediakan semua sarana yang membuat anak-anak didik bangsa Indonesia, anak-anak kami semakin cerdas, semakin siap menghadapi tantangan global yang ada di depan mata mereka. Siapkanlah kiranya semua sarana yang dibutuhkan untuk pendidikan anak-anak kami, dan siapkanlah semua tenaga-tenaga pendidik yang luar biasa yang terus berkembang dalam menyajikan materi yang mereka sampaikan pada semua anak-anak didik, anak-anak kami bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih. Kami juga memohon kepada-Mu untuk tolong kesehatan bangsa kami. Kami serahkan para dokter dan semua petugas kesehatan di bangsa Indonesia, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan, yang bertugas menangani COVID-19 dan bertugas menangani penyakit-penyakit apa saja. Tuhan, lindungi semua dokter dan semua petugas medis, agar tugas-tugas mereka berjalan dengan baik. Mereka bisa mengabdi untuk memberikan perawatan yang baik bagi semua masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari kota-kota sampai di kampung-kampung. Tuhan, terima kasih. Keamanan negeri kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. TNI dan semua jajaran masing-masing, Polri dan jajarannya masing-masing, semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Penegak hukum lain semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar semua oleh campur tangan Tuhan berjalan dengan baik, dan keamanan negeri ini benar-benar terjaga. Masyarakat akan tentram menjalani hidup dengan aman di negeri tercinta Nusantara atau Indonesia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami percaya Engkau mendengar semua doa kami. Kami panjatkan dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Selanjutnya kami akan beri persembahan bagi pekerjaan Tuhan. Apapun yang kami berikan secara langsung di tempat ini maupun yang disetorkan ke rekening-rekening gereja, rekening-rekening yang sudah ditentukan gereja, biarlah Tuhan memberkati semuanya. Baik persembahan persepuluhan, persembahan kolekta, ucapan syukur, persembahan untuk misi atau apapun, semua kami berikan oleh karena mengasihi Tuhan dan percaya kepada Tuhan, serta berbeban bagi pekerjaan Tuhan di atas bumi ini melalui YSCL Saudara.